Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Nurul Hasanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit hal dan berbagi sedikit ilmu yang saya miliki mengenai konsep tabayun. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai konsep ini karena memang sudah sering kali kita dengar di masyarakat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini judul yang akan saya bawakan yaitu Tabayun, Kunci Ukhuwah Islamiyah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kata tabayun ini mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar. Ya, memang kata tabayun ini sudah sering kali kita dengar ketika kita menerima suatu berita atau ingin menyampaikan dan menyebarkan sebuah berita. Nah, tabayun ini sendiri tentunya sudah tertuang di dalam Al-Quran, karena konsep ini bukan semata-mata bikinan manusia, akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, pada saat ini, jikalau kita lihat realitas keadaan masyarakat, bahwasanya yang sering terjadi itu adalah penyebaran berita yang kebenarannya itu belum jelas, yang kebenarannya belum valid 100%. Sehingga berita-berita tersebut bisa dikatakan sebagai berita hoax. Bahkan berita-berita yang tersebar itu kadang berisi sebuah fitnah, sehingga hal ini pun bisa memicu perpecah belahan di kalangan umat. Semoga apa yang telah terjadi saat ini bisa segera kita atasi bersama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya konsep tabayun ini seringkali kita kenal dengan sebuah kata klarifikasi, yaitu bagaimana kita meneliti atau mencari kebenaran dari sebuah berita sebelum kita menerima atau menyampaikannya kepada orang lain. Nah, untuk itu mari kita simak lebih lanjut konsep tabayun ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Bahwasanya di sini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jikalau kita melihat dari sisi Al-Quran sendiri mengenai konsep tabayun ini, bahwasanya Allah menegaskan seharusnya kita lebih meneliti kebenaran dari sebuah berita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik seperti yang disebutkan oleh Allah. Nah, teman-teman, Quran surah Al-Hujurat ini tentunya tidak semata-mata tiba-tiba Allah turunkan, akan tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi sehingga ayat ini tersebut pun turun, atau yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul. Nah, peristiwa apa sih yang bisa menyebabkan turunnya ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini? Yaitu peristiwa ketika perang Bani Mustalik itu dinyatakan selesai. Ketika itu Rasulullah SAW pun membagikan ghanimah atau harta rampasan beserta para tawanan kepada kaum muslimin. Nah, tawanan ini nantinya akan dijadikan budak. Pada saat itu, tawanan yang menjadi hak Rasulullah adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Namun Rasulullah tidak menjadikan Juwairiyah sebagai budak, akan tetapi Rasulullah pun menikahi beliau.
Mendengar kabar ini, pemimpin Bani Mustalik, yaitu Al-Haris, beliau merasa sangat terhormat karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun berencana untuk menemui Rasulullah, dan ketika menemui Rasulullah, Rasulullah pun mengajak Al-Haris untuk memeluk agama Islam, untuk beriman. Ketika itu Al-Haris pun langsung menerima tawaran dari Nabi SAW. Nah, pada saat itu juga Rasulullah meminta kepada Al-Haris agar ia mau untuk mengajak kaumnya atau Bani Mustalik untuk beriman juga dan mau membayar zakat. Nah, pada saat itu Al-Haris pun pulang ke kampungnya. Ia pun tak lupa untuk meminta kepada Rasulullah agar nantinya Rasulullah untuk mengirim utusan kepada beliau untuk mengambil kembali harta-harta atau zakat yang telah dikumpulkan. Nah, pada saat itu Al-Haris pun mengajak para kaumnya untuk memeluk agama Islam dan membayar zakat. Ketika sudah mulai banyak yang memeluk agama Islam dan zakatnya juga sudah terkumpulkan, pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah dan Al-Haris pun menunggu utusan dari Rasulullah untuk mengambil zakat yang telah terkumpulkan itu. Akan tetapi pada saat itu utusan dari Rasulullah tersebut pun tidak kunjung datang. Hal ini membuat Al-Haris merasa ada yang tidak beres atau ada sesuatu yang terjadi dengan Rasulullah. Ketika itu pun Al-Haris bermusyawarah kepada beberapa tokoh Bani Mustalik, sehingga hasil dari musyawarah itu adalah mereka ingin mengunjungi Rasulullah secara langsung di Madinah. Pada saat di perjalanan dalam waktu yang bersamaan, ternyata Rasulullah pun mengirim utusan untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan oleh Al-Haris tadi. Pada saat itu utusan yang dikirim bernama Al-Walid. Di tengah perjalanan, Al-Walid pun melihat Al-Haris bersama para segerombolan kaumnya menuju Madinah. Seketika ia pun teringat bahwasanya dahulu ia pernah bermusuhan dengan Al-Haris pada zaman jahiliyah. Nah, mengingat hal tersebut, Al-Walid pun merasa takut. Ia mencurigai bahwasanya Al-Haris akan membunuh dirinya atau mencelakai dirinya. Ketika itu pun Al-Walid pun bergegas untuk kembali ke Madinah dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Namun seketika Rasulullah tidak percaya dengan berita tersebut. Rasulullah pun mengirim kembali utusan kepada Al-Haris untuk menemui beliau. Ketika utusan tersebut menemui Al-Haris pun menentang akan adanya berita tersebut. Al-Haris mengatakan bahwasanya tidak ada satupun utusan dari Rasulullah yang menemui beliau. Ketika itu mereka pun bersama-sama menuju Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu Rasulullah pun bertanya kepada Al-Haris, apakah berita tersebut yang disampaikan oleh Al-Walid itu benar? Sontak Al-Haris pun mengatakan bahwasannya berita itu tidak benar. Oleh karena itu Allah menurunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini untuk membenarkan pengakuan dari Al-Haris tersebut. Oleh sebab itu, dari asbabun nuzul ayat ini kita bahwasanya bisa mengetahui bahwa konsep tabayun ini bukanlah konsep yang baru terjadi, baru dimulai di zaman kita saat ini. Akan tetapi konsep ini sudah lama. Bahkan Allah pun telah menurunkan ayat tersebut ketika zaman Rasulullah SAW. Seperti itulah Islam membuat aturan-aturan agar umatnya tidak terpecah belah. Nah, teman-teman, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini, saya mengambil sebuah kutipan atau sebuah tafsir dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwasanya di dalam tafsir ini dijelaskan mulai dari kata per kata maupun per kalimat. Yang pertama yaitu mengenai inja akum fasiqun, jika datang kepadamu orang yang fasik. Orang yang fasik di sini diartikan sebagai orang yang berbuat dosa, yaitu orang yang tidak memikirkan lagi kebohongan dari perkataan yang ia ucapkan. Selanjutnya kata binabain atau membawa suatu berita. Di sini di dalam tafsir Al-Madinah ini dijelaskan bahwa berita apa, yaitu berita yang mengandung mudarat bagi seseorang. Nah, selanjutnya di dalam kalimat fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin, yang mana artinya kita periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Yaitu Allah memberitakan kepada kita untuk memastikan kebenaran dari sebuah berita tersebut. Dan termasuk dari memastikan sebuah berita, kebenaran sebuah berita adalah dengan bersikap tenang, mencari tahu terlebih dahulu bagaimana keadaan dan situasi dari penyampaian berita itu, bagaimana kebenaran dari berita itu, sehingga dapat jelas kebenarannya. Nah, selanjutnya kalimat fatusbihu ala ma fa'altum, sehingga atas perbuatanmu itu, maksudnya di sini adalah agar atas perbuatan kita itu kita tidak menimpakan mudarat kepada mereka yang seharusnya tidak mendapat mudarat tersebut. Dan yang terakhir, di kata nadimin, kamu menjadi menyesal. Yaitu kita akan menjadi menyesal atas apa yang telah kita perbuat, atas berita-berita yang telah kita sebarkan, yang padahal berita tersebut belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagai umat Islam, kita harus benar-benar menerapkan konsep tabayun ini atau klarifikasi ketika kita ingin menyampaikan sebuah berita kepada orang lain. Nah, makna kontekstual dari ayat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Bahwasanya saat ini, jikalau ada sebuah berita, baik itu konteksnya sebuah berita yang baik maupun berita buruk. Jikalau konteksnya adalah berita baik, maka kita harus meneliti berita tersebut. Kita harus benar-benar meng-cross-check seperti apa beritanya. Apakah beritanya memang benar atau tidak benar? Jikalau memang tidak benar, janganlah kita sampaikan berita tersebut. Nah, namun, jikalau konteks berita itu adalah berita yang tidak baik, seperti misalnya berisi aib-aib saudara kita, maka jikalau kita menyampaikan berita itu kepada orang lain, dan sebenarnya berita itu tidak benar, maka itu akan menjadi fitnah bagi seseorang tersebut. Namun, jikalau itu pun benar, maka kita akan tergolong dalam perbuatan ghibah yang jelas ini adalah perbuatan haram. Oleh karena itu, sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lisan maupun tangannya. Oleh karena itu, konteks menyakiti bukan hanya dari lisan saja, tetapi juga dari tangan. Dan kaitannya dengan penyebaran sebuah berita, bahwasanya saat ini kita juga menyampaikan sebuah berita bukan hanya dari mulut saja, akan tetapi juga melalui tangan kita, yaitu penyebaran dari media sosial. Kita menyebarkan melalui tangan kita, dari tangan ke tangan, padahal berita tersebut belum tentu jelas kebenarannya. Oleh karena itu, semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bertabayun, senantiasa melakukan klarifikasi sebelum kita menyebarkan sebuah berita. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan senantiasa menjadikan kita hamba dan umat Rasulullah SAW yang akan bermanfaat bagi umat ini. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jikalau penyampaian ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, maka ini akan menjadi sebuah rahmat untuk kita juga. Semua kesalahan berasal dari diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.